Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan hadirkan di sini untuk menikmati kemurahan Tuhan, menikmati baiknya, menikmati kuasa-Mu, menikmati kasih Tuhan, dan menikmati firman Tuhan. Biarlah buka mata hati dan pikiran kami di dalam menikmati firman Tuhan, agar kami boleh tahu dan mengerti maksud rencana Tuhan di dalam hidup kami. Pakai hati kami Tuhan menjadi hati yang seperti tanah yang lembut, subur, sehingga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, bahkan berbuah-buah lebat. Hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan membuka mata hati kami tahu dan mengerti, dan ampuni kami Tuhan Yesus, agar kami boleh duduk di sekitar firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus, amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan 3 ayat saja. Ya, yang sebelah sini ayat 42, yang sebelah sini ayat 43, dan bersama-sama ayatnya yang ke-43, 44. Kita bersama, silakan dari ayat 42, 1, 2, 3. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Allah roti bulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Silakan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan salah seseorang? Sebabnya berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Bersama-sama. Lalu dihidangkannya kepada mereka, makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, temanya ini adalah taat dan percaya. Ya. Dari sana tumbuh hadir mukjizat, yaitu memberi makan 100 orang. Ya. Kita mengingat tentang bagaimana 5 roti dan 2 ikan diberikan sehingga 5.000 orang mendapat makan, bahkan ada sisanya. Itu dalam perjanjian baru. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bahwa roti 2 sulung itu artinya hasil pertama dari panen yang diberikan Tuhan sebagai tanda syukur, dan itu diberikan oleh salah seorang yang dikatakan dari Baal Salisa. Ya. Baal Salisa ini satu tempat di Israel dekat dengan kota Gilgal. Ya, yang dinamakan Baal itu kan memang penduduknya merupakan banyak penduduk yang melakukan penyembahan berhala. Tapi seorang ini, ya, dia membawa suatu persembahan, ya, persembahan namanya persembahan hasil pertama dari panen. Ya, kalau kita punya hasil pertama dari pekerjaan kita, kasih persembahan, gitulah. Dan di samping itu dia ini yang dibawa itu adalah roti, ya, roti jelai, ya, yang merupakan bahan yang digunakan untuk membuat roti, dan juga gandum baru yang menyatakan kesegaran yang hasil panennya, ya, yang itu diberikan kepada Elisa, ya, diberikan kepada Elisa. Ini roti dan jelai ini menunjukkan suatu simbol ketaatan, sebagai simbol pengabdian dari seorang
yang sederhana ini dan pengakuan terhadap berkat Tuhan atas hasil panen yang dirasakan, yang dimilikinya. Nah, kemudian kita lihat bahwa tadi saya katakan dia memberikan satu persembahan kecil sederhana. Ya, ini ketaatannya itu apa? Ada ketentuan hasil panen itu dibawa ya sebagian dalam ukuran tertentu itu kepada para imam. Nah, dia bawa kepada Elisa, ya, bawa kepada Elisa, bawa ketaatannya. Di sini terjadi percakapan, ya, percakapan dengan Elisa. Elisa katanya, dia mengatakan berikan kepada orang-orang itu supaya mereka makan, ya, berikan mereka. Tetapi hamba ini, ya, si hamba ini yang dari Baal Salisa ini mengatakan, bagaimana bisa untuk 100 orang, mana cukup? Ya, itu muncul pemikiran rasio dari seorang yang melihat cuma persembahan kecil bisa menjadi memberi makan kepada sebegitu banyak orang. Ya, itu banyak. Ragu dia, dan dia belum memberikan, tidak memberikan atau keraguannya itu. Dia taat tetapi dia ragu, ya, meragukan. Kemudian hamba ini masih belum merasa yakin dan belum merasa percaya. Tapi Elisa, ya, Elisa ini nabi pengganti daripada Elia, ya, pengganti Elia. Elisa katakan berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Jadi kalau di yang pertama dikatakan berilah kepada mereka. Tapi karena tadi kasih dengan ketegasan diberikan berikanlah. Jadi ada nada perintah, ada nada ketegasan. Jadi yang kurang percaya ini dengan ketegasan itu dia berikan, ya, berikan. Karena apa? Elisa katakan melanjutkan, ya, keyakinan percayanya Elisa ini bahwa Tuhan berfirman orang akan makan bahkan ada sisanya. Itu firman yang diyakini, dipercayai oleh Elisa, sehingga dia melakukan tindakan. Elisa meyakinkan apa yang Tuhan firmankan kepada orang ini, dan inilah yang dikatakan terjadinya bagaimana antara iman kemudian yang percaya, tapi juga harus ada ketaatan yang dibagikan di sana, ya, di mana kalau di dalam Yakobus katakan, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi bukan cuma sekali perbuatan. Bagaimana kita mendefine, ya, mendefinisikan ini gambaran daripada orang-orang yang 100 itu yang mendapatkan makan. Ya, tentang tentang apa? Jadi perintah yang semakin menguatkan, beri dia makan. Saya jadi teringat cerita tentang kalau kita ada acara, ya, MPHB atau acara apa bersama gitu kan, di ininya. Jadi semua kebagian, ya, pendeta Pak Paulus Lee, ayo makan. Tapi dia sendiri juga belum makan. Kalau di tempat lain justru pendetanya dulu makan, baru yang lain ikut makan. Ya, tapi itulah tipikal pelayan, ya. Tipikal pelayan itu memberikan. Sudah semua makan, sudah. Masih ada sisa. Nah, itu ya. Jadi artinya dengan kerendahan hati, kalau nggak kebagian nggak apa-apa lah gitu kan. Karena mungkin ada orang yang ambil satu gitu kan. Tapi bagaimana ini? Masih ada Pak. Biar lu ceker-cekernya aja. Jadi artinya menikmati itu kan kemurahan Tuhan tanpa melihat apa yang
yang tersedia, ya. Ketersediaan itulah dinikmati. Enggak harus dengan harus daging, harus tahu tempe pun dinikmati. Ada sukacita, ya sukacita. Ini begitu bagaimana gambaran tentang percaya dan taat, percaya dan taat. Nah, saya mendefinisikan ini yang apa definisi. Kalau di dalam Alkitab itu Ibrani 11 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi basisnya segala sesuatu yang kita harapkan saya beriman. Tapi lebih keras lagi karena bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita belum lihat, tapi kita sudah membuktikan, ada merasakan, saya akan dapatkan. Jadi ini kalau beriman. Jadi Ibu Sindu, Bu Ati, ya, kita belum melihat kesembuhan itu, tapi dengan percaya, ya, bukti ya, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Itulah iman percayanya, ya, dengan percayanya. Tapi yang saya katakan bukan cuma percaya dalam perkataan saja. Dikatakan iman dan perbuatan. Perbuatan itulah ketaatan. Ketaatan melakukan, ya, melakukan percayanya, dihidupi percayanya itu. Ya, sehingga tetap dalam satu koridor percaya optimis bahwa saya dapat kesembuhan. Artinya kalau kesembuhan itu dengan olahraga ya ikut olahraga, ya disiplin. Jadi nggak cuma saya sembuh tapi melonjor gitu kan, nggak apa. Saya dulu begitu Bu. Ini kaki saya patah. Ya, ini tidak bisa digoyang karena tidak ada hubungan antara paha dengan ini. Kemudian dioperasi, dijahit oleh dioperasi, dipen oleh dokter, ya, dokter. Jadi saya pakai tongkat 3 bulan. Kalau saya terus menerus begini, ya, bagaimana saya bisa lebih luas lagi berjalan, melayani Ada motivasi di dalam diri untuk pemulihan itu. Ya. Saya dengan cara itu saya melakukan terapi sekali di rumah sakit, tetapi di rumah saya lakukan terapi itu, angkat kaki kiri kanan, lebih tinggi lagi dan seterusnya. Ya, sampai saya masuk di kolam renang pun cuma ini gitu kan. Loncat-loncat, bukan loncat-loncat, angkat-angkat kaki, bergerak, geser dan seterusnya. Itu dilakukan 3 kali seminggu. Itu saya lakukan itu, bahkan dengan di tempat saya ada gym, ya. Saya masuk gym 3 kali seminggu juga. Turun naik ada step langkah seperti begini. Ya, saya turun naik. Terus sehingga itulah ya, dengan ketaatan itu ya, saya mesti jangan sampai kalau saya diam berarti ada penyusutan. Ya. Itu fungsi daripada otot. Kalau otot itu didiamkan dia tidak ada aksi, ya, tidak ada reaksi, semakin menyusut ya. Nah itu diantaranya motivasi itu yang mendorong ya. Saya percaya, tapi percayanya itu dihidupi. Ya. Tuhan akan berikan kesembuhan, Tuhan berikan mujizat. Ini cerita tentang mujizat dan kesembuhan itu dari satu motivasi yang dipengaruhi oleh percayanya. Bukti dari sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita sudah dapatkan. Enak kalau orang sudah percaya itu banyak. Jadi saya percaya istri saya dulu mau sama saya. Dan dari mana? Saya enggak bilang apa-apa. Saya cuma bukti dari sesuatu yang belum saya dapatkan itu dari kan terus tahu gitu ya. Dari sudut pandang matanya gitu ya, dia sudah tersenyum. Gitu kan. Jadi itu terus saya kirimi Kidung Agung ya, lagu engkaulah kekasihku cantik, engkau di antara wanita lain.
percayanya itu didefinisikan bukti, ya. Memang basisnya saya yakin, saya percaya, tapi bukti, ya, itulah kelebihan orang percaya. Belum didapatkan, tetapi dia ada sukacita, ya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Karena percayanya itu lalahkan. Dan percayanya juga bukan hanya percaya begitu saja, harus ada ketaatan, ada perbuatan-perbuatan, ya, katanya. Nah, yang saya ingin pastikan lagi, ketaatan itu apa? Di dalam KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu senantiasa tunduk, ya, senantiasa tunduk. Jadi apa yang dikatakan dilakukan. Itu apa ya? Taat dan percaya itu jadi satu kesatuan seperti dua mata uang, ya, satu mata uang, dua sisi, dua wajah, satu beriman, satu lagi perbuatannya. Anda bisa mengatakan beriman, tapi kalau tidak ada perbuatan adalah mati, ya, mati, tidak begitu. Jadi senantiasa tunduk. Jadi kalau ada keluarga yang kadang-kadang menanduk, ya, kadang-kadang menanduk, berarti tidak taat, gitu kan? Karena definisi taat itu adalah senantiasa tunduk. Apalagi kalau ada keluarga sering menanduk-nanduk, waduh, begitu. Udah nggak ada definisi tanduk ketundukan di sana. Jadi ketaatan ini tunduk, jadi terus menerus, latihan terus menerus, gitu kan? Yakini bahwa itu akan lebih daripada kembali seperti sedia kala, ya, kembali seperti sedia kala. Itu tidak motivasi. Jadi kontinuitas frekuensi yang tidak pernah putus, ya, frekuensinya. Jadi yang paling sulit itu, ya, mana yang paling sulit antara percaya atau tidak percaya atau tidak taat. Nah, ini saya memberikan, karena saya orang statistik, jadi menggambarkan di mana keadaan kita, di nomor 1 kah, di nomor 2, atau di nomor 3, atau di nomor 4. Ya, ini mesti tahu kita apanya. Betulkah kita di nomor 1 yang taat dan percaya? Ya. Ada banyak, kalau semua orang demikian, maka di gereja kalau di Natal penuh, pada acara Paskah penuh, berarti kalau semua taat, maka di hari Minggu kapanpun dia akan penuh. Itu begitu melihat ketaatan itu. Tapi kenyataannya enggak. Hampir di semua gereja begitu. Jadi ketidaktaatan itu kelihatan dari konsistensinya dia melakukan, ya. Karena pembuktian ketaatan itu justru diukur dari kalau Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi mengakhiri oke, gitu kan? Taat ikutan pertandingan. Tetapi apakah, ya, pertandingan yang baik? Pertandingan yang baik itu, ya, pertandingan yang baik itu adalah kemarin ada yang nonton Spanyol lawan Inggris, ya, atau dia nonton Argentina lawan Iya, itu satu hari itu luar biasa. Sukacitanya dari mulai jam 2 pagi sampai jam 9, jam 2 subuh dan sampai jam 9 awal pergantian. Yang saya maksudkan, dia gol, ini kan tendangan bola, tetapi dianulir oleh wasit, ya, dan semua menerima. Artinya mereka taat karena aturannya kalau dia offset, ya, salah satu lawannya itu melebihi orang yang bertahan, ya salah, tidak boleh, begitu kan? Itulah ketaatan. Ketaatan itu melihat aturannya, ya, mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan Tuhan wasitnya, ya, wasitnya itu. Jadi kalau Tuhan katakan
jangan membunuh, ya memang tidak membunuh. Tapi kalau Tuhan katakan dalam firman, lakukan perbuatan baik, ya, selagi engkau mampu, gitu ya kan. Tapi kita tidak lakukan. Kita tahu perbuatan baik, tapi kita tidak lakukan. Itu definisinya adalah dosa. Coba perhatikan itu. Dosa itu bukan hanya masalah merugikan atau secara fisikal, ya, tetapi kita tidak melakukan hal yang baik kepada orang yang memang pantas untuk diberikan yang kita berikan, maka kita yang bersalah, kita yang dianggap dalam dinyatakan berdosa. Itu di dalam melihat mendefinisikan, sehingga tadi kita katakan 1, 2, 3, 4 itu yang paling pasti yang tidak ada di antara kita adalah nomor berapa? Ya, nomor 4, ya. Kita orang percaya, kita datang di sini, ya. Yang 4 itu kan tidak percaya dan tidak taat. Nah, kalau yang nomor 2, dia bilang taat tapi tidak percaya. Tidak percaya, dia taat apa yang ditaati, gitu kan? Karena taat itu adalah yang percaya yang mempengaruhi ketaatan. Ya, percaya dulu baru ada ketaatan. Itulah kepercayaan yang paling ketaatan. Jadi yang lebih banyak, ya, kita percaya tetapi kadang-kadang taat, ya, kadang-kadang taat. Itu artinya nomor 3. Ya, nomor tiga ini yang bagian. Cuman tidak taatnya itu, ya, seberapa dekat dengan yang taat. Ini yang menjadi pokok. Ya, nyaris-nyaris lah, gitu kan. Cuma di pinggirnya masih dibilang taat, ya cuma sedikit nggak taat. Ya, gray area di daerah abu-abu. Tapi ketidaktaatan itu jauh daripada garis ketaatan. Maka perlu banyak berhikmat, ya, perlu banyak berhikmat. Ya, karena itu jadi kita 2 dan 3 itu 2 dan 4 itu tidak ada, tetapi nomor 3, ya, artinya yang nomor 1, kelompok 1 dan kelompok 3 mana yang lebih banyak? Kalau melihat satu populasi gereja, tapi kalau melihat diri kita dalam hal kita ketaatan dan percaya, apakah saya juga termasuk dalam kelompok 1, ya, taat atau yang taat dan percaya, atau percaya tapi kadang-kadang tidak taat. Nah, ini yang menjadi PR kita, ya. Bagaimana kita mengenali ketidaktaatan itu dari kebanyakan yang kita lihat. Karena apa? Karenanya, ya karena malas, tidak disiplin, karena nggak ngerti, karena kurang. Tetapi dari sini kita akan membuat satu kesimpulan antara percaya dan taat itu. Ini poin penting yang kita Jadi kalau keterkaitan antara taat dan percaya itu, percaya kepada Tuhan, dia dapat melakukan yang melampaui pemahaman, dan taat pada perintah itu ketaatan terhadap perintah Tuhan didasarkan pada percaya. Kami dari kelompok pertama, saya sebagai pencatat menemukan ketidaktaatan yang seringkali terjadi di jemaat. Ada 2 kelompok, malas dan mengikuti keinginan daging. Nah, untuk yang malas itu misalnya malas melayani, malas baca Alkitab, dan malas urun rembuk. Urun rembuk itu artinya malas memberikan saran atau memberikan pertolongan pada orang lain, kayak gitu. Tapi ini ada pengecualian. Ini yang baca Alkitab itu cuma 1 orang katanya di sini yang malas, yang lainnya rajin. Iya, kita dengarkan. Joni sama Bu Paul. Lalu ikut keinginan daging itu contohnya tidak mau mengampuni. Lalu egois. Nah, kalau egois itu kan
merangkum ke sifat manusia ya, lalu menang sendiri. Itu ada tes dari ibu-ibu kelompok 1. Saya sekretarisnya. Monggo dari kelompok 3. Terjadi pemaksaan ini, Pak. Nggak berani sama kepala suku. Jawabannya sama seperti kelompok pertama, Pak. Malas. Oh iya, ini malas berdoa, baca Alkitab, ke gereja, tidak ikut kakus. Berani ngomong Bu Paul. Bu, bukan saya udah tua ini udah. Kemudian Lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan. Itu, Pak. Berarti kan sekalian kaku puter ya Pak. silakan. Pikir kayaknya juga kurang lebihnya sama. Belum dibaca loh. Ini dari kelompok yang belakang. 5 ketidaktaatan itu yang pertama, tidak taat baca firman setiap hari. Enggak ini. Oh, rajin. Oh iya. Saya apa di novel ini? Monggo. Alasannya itu karena capek, pekerjaan banyak. Kalau pusing itu alasannya karena nonton sinetron. Drakor. Pusing dulu. Terus yang kedua, tidak taat olahraga. Ini pusing itu tadi. kita juga maksudnya banyak wacana. Olahraga tapi wacana. Ya, kalau berusianya rajin. Alasannya karena malas. Terus tidak taat atau tidak tunduk pada pasangan. Artinya ya suami ke istri, kadang-kadang juga istri ke suami gitu. Ngeyel. Itu alasannya ya keinginan daging, egois sendiri. Terus tidak taat pada orang tua. Ya ini soalnya di sini buat kita yang masih punya orang tua itu juga masih suka ngeyel juga gitu. Terus tidak taat melakukan firman Tuhan, tidak taat melakukan perintah firman Tuhan. Kadang itu kita tahu kita harus melakukan yang baik gitu ya. Tadi Pak Dates bilang, tapi ya tidak dilakukan. Ya itu ngeyel, keinginan daging, egois. Iya. Terutama egoisan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Iya, baik. Terima kasih. Mengidentifikasi diri ya untuk bahan evaluasi dan mencari solusi tentunya kan. Supaya kalaupun kebanyakan yang malas-malas ini ya ada jalan keluar dan ada penyelesaian, tidak dibawa terus menerus gitu. Nah, kenapa dia tidak penuh? Nah, kan itu kan follow up-nya gitu kan. Ada yang malas baca Alkitab, kurang menolong, kurang berdoa, kurang membaca dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ini. Jadi memaknai percaya, ya, apa makna percaya itu mengandalkan, ya, bukan percaya itu bukan cuma pengakuan, saya percaya, ya, bukan cuma pengakuan, tetapi percaya itu mengandalkan apa yang dipercayai, siapa yang dipercayai. Jadi artinya kalau dia sudah mengandalkan sepenuhnya, ya, 100%. Kalau dikatakan mereka akan makan semuanya dan akan sisa, gitu kan? Yang percaya, ya,
Itu serahkan saja kepada firman itu. Tuhan yang melengkapi, mencukupkan. Itulah mujizat, ya, mujizat. Tugas kita cuma percayanya, ya, ketaatan, percaya apa yang dikatakan, kemudian taat melakukan apa yang diperkatakan. Ya, sama apa ya? Baal Salisa, ya, yang seorang abdi ini, hamba ini, dia cuma memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dia. Tetapi Tuhan membuat mukjizat itu menjadi luar biasa. Karena seperti yang dikatakan oleh Elisa mengatakan itu adalah firman Tuhan, mengatakan mereka semua makan dan bersisa. Ya. Jadi mukjizat itu hadir, ya. Memang dia mukjizat itu tidak harus tidak selalu karena hal-hal yang kita berarti Tuhan bisa bikin menurut kehendak Tuhan. Mau ada persembahan atau tidak ada, mukjizat itu kuasa Allah, ya, kuasa Allah. Ini apa? Tetapi jangan lupa kita mempercayakan, mengandalkan ada bagian-bagian hal-hal yang perlu kita respon kita di dalam percayanya itu. Karena itu kalau percayanya utuh, maka kita akan melakukan apa yang ini. Jadi dengan kata lain bahwa kita mempercayai melakukan ketaatan kita karena kita yakin, kita percaya akan apa yang difirmankan. Ya, dua hal itu yang saling mengikat. Jadi bukan dua hal yang terpisah. Tapi saat kedua-duanya dilakukan seperti yang tadi saya katakan di dalam kisah dari Yakobus 2 ayat 18 tadi itu. Demikian juga 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi kita boleh saja mengaku percaya, tapi kalau tidak ada perbuatan, ya kita yang melakukan apa yang dipercaya, ya, pada hakikatnya adalah mati. Jadi kesadaran kita yang mendorong kita melakukan, ya, dengan sepenuh hati, segenap hati, melakukan apa yang dipercaya, yang diperintahkan, yang ditugaskan. Itulah menjadi tanggung jawab dari orang percaya. Biarlah itu juga menjadi bagian daripada kita. Jadi kita merespon dari lakukan bagian kita. Tuhan ingin kita melakukan, Dia ingin kita bekerja bersama Dia. Kadang kita meminta ini itu kepada Tuhan, tetapi kita sendiri kurang melakukan untuk mewujudkannya. Ya, kita terlalu banyak meminta, padahal sudah jauh lebih banyak Tuhan berikan kepada kita. Kesehatan kita, kebaikan kita, kehidupan kita, nafas kita, ada banyak hal yang mesti kita syukuri. Jadi kita tahu bahwa kita masuk bulan Agustus ini akan menjadi semakin sulit. Ya, ada rencana kenaikan sembako, BBM terutama. Nah, kalau sudah BBM naik, maka itu otomatis sembako segala macam dia naik. Ya, tunggu tanggal 17. Nanti pengumuman atau mungkin awal Agustus, kita tidak tahu. Tapi cuma kita percaya. Dengan meletakkan percaya kita, apapun situasi kondisi di luar sana, ya, yang menambah kesulitan, tapi Tuhan berikan jalan. Ya. Mujizat selalu terjadi pada orang yang berpegang teguh kepada percayanya. Jadi ini mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan dan menggunakan apa yang orang yang merespon, orang yang orang yang taat, menggunakan apa yang kita miliki untuk melayani orang lain. Ini bukan cuma tentang uang, dia bukan bicara tentang uang, tetapi bicara tentang bakat kita, waktu kita, sumber daya yang kita miliki. Ya, kemampuan kita, kalau kita misalnya mengajar, ya berikan pengajaran.
berikan pengetahuan. Bakat-bakat dan waktu kita juga begitu. Jadi tidak ada alasan yang dikatakan karena capek banyak kerja, gitu kan. Itu kan alasan-alasan yang membuat karena kemalasan ketidaktaatan itu karena ini alasan-alasan ini. Ya. Jadi untuk bisa kita menjadi taat, ya. Apalagi kalau saya ngomong jujur buat saya ngomong jujur dari jauh gitu aja. Via Zoom ya, via Zoom. Tapi kalau ada pelayanan itu oke, yang bye-bye sudah nggak bisa, no way, tinggalkan. Gitu. Perasaan gimana ya? Seneng gitu. Berjam-jam itu ketemu ngobrol gitu, main tebak-tebakan, main tulis-tulis gitu, gambar-gambar dan seterusnya. Masih senang gitu. Tetapi kalau sudah waktunya pelayanan, waktunya apa yang mesti kita lakukan, ya, disiplin itu yang menjadikan kemampuan kita mengubah perilaku dari kemalasan itu menjadi stick on time pada waktu hal-hal yang memang sudah Tuhan tetapkan. Jadi itulah bagian persembahan kita. Ya. Kita mempersembahkan, ya, waktu kita, bakat kita, ya, kemudian sumber daya yang kita miliki, ya, yang pintar masak-masak gitu kan, lakukan, dan seterusnya. Jadi hal-hal demikianlah yang membuat kepercayaan pada janji Tuhan. Elisa percaya pada firman bahwa makanan itu akan cukup. Melalui peristiwa ini selalu mengandalkan berbagi berkat dengan orang lain, yang seorang hamba yang biasa itu bawa persembahannya, dilakukan mujizat. Tuhan mampu mengerjakannya. Oleh karena itu, mari kita lakukan dengan taat dan percaya. Tuhan memberkati. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami boleh Tuhan belajar untuk taat dan percaya sebagaimana hamba dari Baal Selisa yang memberikan persembahannya, ya, roti jelai dan gandum baru. Demikian juga percaya, ya, dari keraguan meningkat menjadi percaya sesungguhnya setelah dibekali, diyakinkan oleh seorang Nabi Elisa, sehingga pemberian itu bisa menghasilkan mukjizat. Biarlah itu juga Tuhan, kami boleh mempersembahkan yang terbaik yang boleh kami lakukan, waktu kami, bakat kami, atau apapun yang bisa kami lakukan untuk orang-orang lain di sekitar kami, di gereja kami, dan dengan taat setia melakukannya, Tuhan mampu membuat mukjizat lebih dari apa yang boleh kami harapkan. Terima kasih Bapa, nama Tuhan dipuji. Dalam Yesus Kristus, amin.